Buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Mari teman-teman kita akan lihat lagi ya seperti apa di ruang persidangan ya pada saat putusan itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya di tanggal 10 Maret 2025 ya. Jadi sudah divonis 2 tahun 10 bulan, dendanya 100 juta rupiah. Jika tidak dibayar 100 juta, maka digantikan dengan hukuman penjara 3 bulan. Nah, kawan-kawan sekalian, mari kita baca ya beritanya secara terperinci ya, dikirim oleh teman saya yang juga hadir ya dalam persidangan itu ya, yaitu Bang Wajah Sumut ya. Mereka adalah wartawan ya yang biasa menulis ya berita-berita seperti ini. Oleh karenanya kita simak berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, mari kita lihat dan baca bersama-sama beritanya ya, teman-teman. Di sini dikabarkan ya kabar terbaru, Ratu Entok divonis 2 tahun 10 bulan. 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Medan ya. Mari kita lihat ini gambar ya. Kita lihat, kita akan baca bersama-sama dalam tribunmedan.com. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 34 bulan atau 2 tahun 10 bulan kurungan terhadap terdakwa Ratu Entok dalam perkara penistaan agama Senin 10 Maret 2025. Dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok terbukti melakukan penistaan agama. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Ujar Hakim Ketua Ahmad Ukayat di PN Medan Senin 10 Maret 2025. Jadi ini baru kawan-kawan ya, ini terbaru. Hakim ternyata menyatakan perbuatan Ratu Entok telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindakan pidana penistaan agama sebagaimana dakwa alternatif pertama. Terdakwa terbukti melanggar pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kata Ahmad Ukayat. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Ratu Entok untuk membayar denda sebesar 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menurut Hakim, hal memberatkan perbuatan terdakwa Ratu Entok telah meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan beragama di lingkungan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah meminta maaf di media sosial, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum jelas dia. Setelah membacakan putusannya, Hakim Ketua Ahmad Ukayat memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa Ratu Entok yang merupakan warga Jalan Marelan, 1 Pasar
4 Barat, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara tersebut diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini, ujar Hakim Ahmad Ukayat. Ya, baik teman-teman sekalian. Salam saudara-saudara, baru saja kita menyaksikan video tadi dan kita sudah menonton videonya, tentunya dari awal, pertengahan sampai selesai. Usai seorang Ratu Entok, bagaimana setelah menghujat dan menghina foto Tuhan Yesus, akhirnya hari ini setelah lama ditahan dalam penjara, akhirnya seorang Ratu Entok divonis oleh hakim di penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda 100 juta. Dan apabila dendanya tidak dibayar, maka akan ditambah hukum penjara selama 3 bulan lagi. Saudara, lewat video ini memberikan kepada kita pelajaran penting agar kita boleh berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Jangan sampai kita menghina agama yang lain. Memberikan pendapat boleh, tapi menghina jangan. Karena yang namanya menghina, tentunya mereka akan masuk dalam penistaan agama. Saudara-saudara, kita di negara Republik Indonesia ini, kita beragam-ragam agama. Dan kau boleh memberitahu kebenaran tentang agamamu. Dari seberang juga boleh memberitahu tentang kebenaran agamanya, tanpa menghina agama yang lain. Dan silakan menimbang-nimbang mana yang saudara anggap benar, mana yang saudara anggap tidak benar. Saudara yang mendengar yang bisa menilai hal tersebut. Tetapi kita melihat memang banyak di media sosial seperti Cuma, Uniripa, termasuk Ratu Entok, ya, dan juga seorang Nora Aritona. Dalam perdebatan itu mereka lebih banyak menghina agama kekristenan. Mereka bukan malah menunjukkan kebenaran tentang Al-Qur'annya, tapi justru mereka lebih banyak menghina tentang Alkitab, menghina tentang kekristenan, yang mana agama itu dan kitab tersebut bukanlah agama atau kitab yang dipercayainya. Secara logika kita bisa berpikir, kalaulah dia menghina, menghujat agama atau Alkitab yang tidak dia imani, bagaimana mungkin kita bisa mempercayainya, sedangkan dia tidak mengimaninya dan dia tidak mempelajarinya. Nah teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas. Tetapi lewat video ini juga memberikan kepada kita pengertian, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di negeri ini hukum masih ditegakkan, walaupun ya tidak seberat yang dialami oleh seorang yang bernama yaitu Muhammad KC. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting hukum itu ya sudah dilakukan, dan ternyata dari seberang yang menghina kekristenan, mereka pun dianggap masuk dalam penistaan, dan begitu juga dengan kekristenan. Nah, lewat video yang kita tonton ini, biarlah kita semua yang beragama di negara ini, mari jangan saling menghina, tetapi mari saling merangkul, dan boleh juga memberitahu tentang kebenaran agamamu tanpa memaksa dan tanpa menghina siapapun. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.